Kalau Cina ikut menggarap proyek pemindahan ibu kota negara, lantas apa masalah kalian? Wong Arab ikut terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara, nggak ada yang mempersoalkan tuh. Negara lagi susah, masyarakat sedang berjuang melawan COVID. Keuangan negara saat ini tidak akan memadai untuk pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Artinya negara bakalan utang lagi dong. Lantas kenapa kalau negara berutang lagi? Di era Soeharto, yang utangnya hanya untuk memperkaya keluarga presiden, toh sampai sekarang Indonesia baik-baik saja kok. Nggak ada yang pernah persoalkan itu sebagai suatu kesalahan, suatu pelanggaran luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Di era pemerintahan SBY, itu ada utang negara menjadi ladang korupsi berjamaah, ya. Proyek-proyek listrik mangkrak itu dari utang negara, Pak. Ya kan? Itu proyek Hambalang mangkrak, itu Pak, itu dari utang negara, Pak. Kenapa baru di era Presiden Jokowi, ketika pemerintah berutang untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, kenapa begitu dipersoalkan? Kenapa begitu dipermasalahkan? Seolah-olah ada suatu bencana maha dahsyat yang akan terjadi di negara Republik Indonesia ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Belakangan muncul beberapa kelompok yang membuat pernyataan penolakan pemindahan ibu kota negara. Salah satu isu yang dimunculkan dan dijadikan alasan penolakan pemindahan ibu kota negara adalah isu Cina. Isu Cina ini sebenarnya isu yang sudah sangat lama, ya, yang sudah digoreng sejak Pilpres 2014, ya. Tapi ternyata belum jera juga mereka menggunakan isu Cina untuk mengganggu konsentrasi pemerintah. Saya kira seperti itu, ya. Jadi isu Cina ini kembali mencuat ketika Pak Rizal Ramli yang menanggapi terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur ini, ya. Pak Rizal Ramli dengan narasinya yang begitu dahsyat dan luar biasa, ya, membesar-besarkan isu Cina dan lain sebagainya. Dan kemudian beberapa kelompok yang belakangan muncul membuat pernyataan penolakan pemindahan ibu kota negara ini juga menggunakan isu Cina sebagai alasan penolakan pemindahan ibu kota negara. Mereka katakan bahwa proyek ini akan digarap oleh Cina. Saya jawabnya begini, kalau memang Cina ikut menggarap pemindahan ibu kota negara, lantas apa persoalannya? Kenapa? Apa masalah Anda semua? Kalau Cina ikut menggarap proyek pemindahan ibu kota negara dan juga proyek pembangunan IKN Nusantara, lantas apa masalah kalian? Apa yang begitu mengganggu kalian? Wong Arab ikut terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara, nggak ada yang mempersoalkan tuh. Iya kan? Arab ikut terlibat dalam menggarap proyek pemindahan ibu kota negara, nggak ada yang mempersoalkan. Lalu apa masalahnya kalau Cina juga ikut terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara? Apa salahnya kalau Cina juga ikut terlibat dalam menggarap proyek pembangunan IKN Nusantara? Bukan hanya Arab saja, bukan hanya Cina saja. Singapura juga ingin ikut terlibat, Amerika juga ingin ikut terlibat, Jepang juga ingin ikut terlibat. Karena ini proyek besar, Pak. Proyek besar, Ibu. Proyek besar, saudara-saudaraku. Pemindahan ibu kota negara. Bukan proyek kecil-kecilan. Ini proyek super besar. Ya. Jadi tidak heran kalau ada negara-negara tetangga, ada Singapura, Amerika, ya, ada Jepang, ada Cina, Arab, mau ikut terlibat menggarap proyek pemindahan ibu kota negara dan proyek pembangunan IKN Nusantara. Kenapa hanya isu Cina saja yang dibesar-besarkan? Arab sudah lebih duluan loh. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu yang pertama, ya. Ada lagi yang mengangkat isu utang negara. Wah, negara lagi susah.
Masyarakat sedang berjuang melawan COVID. Keuangan negara saat ini tidak akan memadai untuk pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Artinya negara bakalan utang lagi dong. Lantas kenapa kalau negara berutang lagi? Di era Soeharto, yang utangnya hanya untuk memperkaya keluarga presiden, toh sampai sekarang Indonesia baik-baik saja kok. Kenapa nggak dipersoalkan? Nggak ada yang pernah persoalkan itu sebagai suatu kesalahan, suatu pelanggaran luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Di era pemerintahan SBY, itu ada utang negara menjadi ladang korupsi berjamaah, ya. Proyek-proyek listrik mangkrak itu dari utang negara, Pak. Ya kan? Itu proyek Hambalang mangkrak, itu Pak, itu dari utang negara, Pak. Kenapa nggak ada yang mempersoalkan itu sebagai suatu hal yang luar biasa membahayakan negara? Kenapa baru di era Presiden Jokowi, ketika pemerintah berhutang untuk membangun negara ini, ketika pemerintah berhutang untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, kenapa begitu dipersoalkan? Kenapa begitu dipermasalahkan? Seolah-olah ada suatu bencana mahadahsyat yang akan terjadi di negara Republik Indonesia ini. Kenapa? Irikah dengan Jokowi? Karena Jokowi berhasil mengelola utang negara untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Dengkikah? Bencikah? Atau merasa kalah saingkah? Kalah pamorkah? Atau apa? Kalau negara berutang lagi untuk membiayai pemindahan ibu kota negara, wow, luar biasa. Demi membangun Indonesia, kenapa tidak? Tentu saja rakyat mendukung, Pak, Bu. Rakyat gak mempersoalkan itu. Dan jangan menolak seolah-olah itu adalah aspirasi dari rakyat. Oke? Karena rakyat mengerti, di era Soeharto sana, ada KKN besar-besaran yang duitnya dari utang negara juga. Toh nggak pernah ada yang mempersoalkan itu seolah-olah ada suatu bencana mahadahsyat yang akan terjadi di negara Republik Indonesia ini. Di era SBY ada korupsi berjamaah, ada puluhan proyek listrik mangkrak, GOR mangkrak, ya, Hambalang mangkrak. Nggak pernah ada yang membesar-besarkan itu seolah-olah ada bencana mahadahsyat yang akan terjadi di bangsa ini. Di era Presiden Jokowi, utang negara untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk pembangunan dan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, justru rakyat menyukai hal itu. Justru itu yang membuat rakyat bahagia dan mencintai Presiden Jokowi. Jadi kalau pemerintah harus berhutang lagi untuk membiayai pemindahan ibu kota negara, rakyat pasti mendukung penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin saya lihat ada satu kelompok lagi yang baru muncul, yang coba membuat narasi penolakan itu dengan alasan pemindahan ibu kota negara ini menguntungkan siapa? Apakah benar menguntungkan rakyat Indonesia atau menguntungkan pihak mana? Dan kemudian kelompok itu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ini ternyata menguntungkan oligarki. Oligarki adalah si kelompok orang yang memiliki power untuk mengendalikan orang lain melakukan sesuatu demi kepentingan mereka. Nah, saya mau tanggapi ini begini ya. Ini alasannya mengarah kepada perang bisnis. Ya kan? Kalau bicara oligarki, bicara kelompok orang-orang kaya, itu bicara perang bisnis. Kalau mereka ikut terlibat menggarap proyek pemindahan ibu kota negara dan proyek pembangunan IKN Nusantara, mereka diuntungkan. Jadi ternyata pemindahan ibu kota negara ini menguntungkan oligarki, bukan menguntungkan rakyat. Pak, perang bisnis itu jangan dijadikan ukuran untung tidaknya rakyat Indonesia. Ya, itu perang bisnis. Rakyat nggak tahu soal perang bisnis. Yang rakyat tahu adalah pemindahan ibu kota negara ini mempermudah pemerintah menjangkau masyarakat di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah tertinggal yang selama puluhan tahun negara ini sudah merdeka belum merasakan sentuhan negara.
Itulah keuntungan rakyat Indonesia. Kalau soal penggarapan proyek pembangunan IKN Nusantara mah, itu urusan pengusaha. Gak ada urusan rakyat dengan itu. Mau oligarki kek, mau oli kotor kek, mau oli bersih kek, yang ambil proyek pembangunan IKN Nusantara itu, rakyat gak ada urusan dengan itu. Mau oligarki boleh, mau oli kotor boleh, mau oli bersih boleh. Rakyat gak ada urusan dengan pembangunan itu, proyek pembangunan itu. Ya, keuntungan rakyat adalah ketika ibu kota negara ini pindah, maka negara, pemerintah akan lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah-daerah tertinggal yang selama puluhan tahun negara ini telah merdeka. Mereka belum merasakan sentuhan negara itu seperti apa, sentuhan pemerintah itu seperti apa. Mereka belum merasakan apa sebenarnya, apa sesungguhnya makna dari kemerdekaan itu. Itulah keuntungan rakyat, Pak. Itulah keuntungan rakyat, Bu. Jadi rakyat nggak tahu menahu persoalan siapa yang akan menggarap proyek pembangunan IKN Nusantara. Ya, dan rakyat nggak peduli. Oligarki boleh, oli kotor boleh, oli bersih boleh. Iya. Iya kan? Pengusaha Cina boleh. Pak Rizal Ramli yang mendapat proyek pembangunan IKN Nusantara boleh. Kalau Pak Rizal Ramli yang dapat proyek pembangunan IKN Nusantara, keuntungannya itu milik Pak Rizal Ramli, bukan milik rakyat keuntungannya. Kalau pengusaha Cina yang ambil penggarapan proyek pembangunan IKN Nusantara, ya keuntungannya dia, bukan keuntungan rakyat Indonesia. Kalau pengusaha Arab yang menggarap proyek pembangunan IKN Nusantara, ya keuntungannya dia, bukan keuntungan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia nggak ada urusan dengan siapa atau pihak mana yang akan menggarap pembangunan IKN Nusantara, Pak. Dan itu tidak bisa dijadikan ukuran apakah pemindahan ibu kota negara ini menguntungkan rakyat atau menguntungkan oligarki, menguntungkan rakyat atau menguntungkan para pengusaha, menguntungkan rakyat atau menguntungkan orang-orang kaya. Rakyat gak ada urusan dengan itu, Pak. Ya, itu mah perang bisnis. Itu mah perang para pengusaha, perang bisnis para orang-orang kaya. Itu tidak bisa dijadikan ukuran untung atau tidaknya rakyat Indonesia. Keuntungan rakyat Indonesia adalah dengan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Kalimantan Timur, maka rakyat Indonesia yang berada di daerah-daerah tertinggal yang sejak puluhan tahun Indonesia merdeka belum merasakan makna kemerdekaan itu seperti apa, belum merasakan sentuhan negara secara maksimal, mereka akan merasakan itu. Dengan pemindahan ibu kota negara, mereka akan mengalami sentuhan negara. Mereka akan lebih mudah merasakan sentuhan pemerintah. Itulah ukuran keuntungan rakyat Indonesia. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau kalian merasa kalah saing, ya, tidak mendapat jatah dalam proyek pembangunan IKN, tabahkan hatimu, ya, tabahkan hatimu. Kalau kalian tidak mendapat bagian dalam proyek pembangunan IKN Nusantara, artinya kalian belum beruntung, ya. Jangan kemudian kalian iri, dengki terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang beruntung yang mendapat bagian dalam pembangunan IKN Nusantara. Gitu ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi, tolong gunakanlah alasan-alasan yang kira-kira itu real, ya, alasan yang benar-benar real kepentingan rakyat Indonesia. Kalau ini mah menurut saya ini bukan kepentingan rakyat Indonesia. Mempersoalkan siapa pihak mana yang akan ambil penggarapan proyek pembangunan IKN Nusantara mah itu bukan kepentingan rakyat. Itu kepentingan kalian sendiri. Itu perang bisnis kalian sendiri. Mungkin karena kalian dengki tidak mendapat bagian. Iya kan? Mungkin karena kalian dengki tidak mendapat bagian dalam penggarapan pembangunan IKN Nusantara. Tabahkan hatimu,
Mungkin kalian belum beruntung, di lain kesempatan semoga kalian beruntung ya untuk dapat bagian menggarap proyek-proyek pemerintah. Saya kira seperti itu. Saya Kristianto Jen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Merdeka.